Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama puji kalaban syukur adalah gula kalaban kita kapi panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat kalaban hidayahna gula kalaban kita kapi bisa ngacaranakan aktivitas akademik entong dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kalaban salam paranganaan senantiasa tercurah ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban sahabat, keluarga, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Kenalkan Bula Sirul Khafi dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Madura angkatan 2024. Di kesempatan itu Bula akan ngapaparakan tentang korelasi ilah dengan syudud. Saya merupakan bagian dari kajian ilmu hadis. Masuk ke slide kedua, yaitu tentang pengertian kalaban perbedaannya ilah dengan sudut. Sebelum Bula kalaban kita kapi pahami tentang hubungan antara ilat kalaban sudut, alangkah baiknya atau perlu oning karena apa pengertiannya kalaban perbedaan dari keduanya. Pertama ilat hadis. Apa ilat hadis itu adalah cacat seta Arab dalam sanad kalaban matan seta Arab secara lahiriah. Namun yang bisa ikatoni melalui penelitian dalam oleh alim-alim hadis. Kalaban kata lain, hadis bisa tampak soheh permukaan nak, tapi sebenarnya ngandung ilat-ilat setar gitu atau pengertian hadis. Sementara sudut adalah rantai perawi dari seorang perawi sikoh terpercaya nyalek riwayat lain lebih kuat, kita lebih banyak jumlah perawi untuk menunjukkan kalaban badana kajenggalan kita perbedaan dalam periwayatan hadis. Jadi sederhana teti secara sederhana ilat itu adalah cacat terep, sementara sudut itu adalah kejanggalan katon antara setong rewat kalaban rewat selain. Marina masuk pada korelasi kalaban fungsi antara ilat dan sudut. Secara umumnya sudut itu teti sebab kita teti tanda bodana ilat. Seumpamana pada riwayat lain saya tampak janggal, saya bertentangan kalaban riwayat lain saya lebih kuat, maka itu bisa tadi indikasi atau apalah bahwa pada cacat saya Arab dalam matan kita hadis. Itu saya sebut kalaban ilat. Maka dari itu bisa sebutkan bahwa syudud itu adalah gejala warna hadis kita matan, sedangkan ilat itu penyebab dalamnya. Adapun fungsi utama dari korelasi ilat dan syudud ini adalah yang pertama mengidentifikasi hadis yang tampak sahih dan sebenarnya bermasalah. Yang kedua menjaga agar hanya hadis yang benar-benar kuat dijadikan hukum atau dalil. Dan yang ketiga sebagai filter terakhir dalam proses kritik sanad dan matan hadis. Karena itu melalui kajian tentang korelasi ini para ulama menjaga kemudian hadis dari kekeliruan dan memastikan bahwa ajaran Nabi itu tersampaikan secara utuh. Sebagai penutup kita masuk pada slide yang keempat. Bisa disimpulkan bahwa ilat dan syudud ini adalah dua konsep ilmu yang penting dalam keilmuan hadis yang berfungsi untuk menilai keaslian dan keabsahan suatu riwayat. Ilat ini menunjukkan adanya cacat tersembunyi dalam sanad dan matan, sedangkan sudut menunjukkan adanya kejanggalan yang atau perbedaan yang tampak dalam periwayat. Hubungannya sangat erat. Hadis yang syad juga memiliki ilat, dan tidak semua hadis yang berilat itu memiliki. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, yang murni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.